Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekspor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu Alfia Riyandi, Dwi Rahma Satyaningrum, Fitri Andayani, Anda Ramadhani, Vivial Alip, dan Yuli Caturandrini. Yuk simak penjelasannya, semoga bermanfaat. Ada beberapa pengertian ekspor dari beberapa ahli. Yang pertama itu Jimmy Benny 2013 menjelaskan ekspor adalah penjualan komoditi ke negara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing. Ada juga Dwi Siswaningsih tahun 2016 menjelaskan ekspor adalah tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sedangkan Andri Ferianto tahun 2015 menjelaskan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Berdasarkan kebijakan kegiatan ekspor dikelompokkan sebagai berikut. 1. Barang yang diatur ekspornya yaitu barang yang ekspornya hanya boleh dilakukan oleh eksportir terdaftar, misalnya kopi, tekstil, dan lembaran kayu. Yang kedua yaitu barang yang diawasi ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Industri dan Perdagangan, misalnya minyak, pupuk urea, limbah, dan scrap. 3. Barang yang dilarang untuk ekspornya yaitu barang yang tidak boleh diekspor, misalnya ikan dalam keadaan hidup, benda cagar budaya, binatang alam, dan tumbuhan alam. Prosedur ekspor. Berikut adalah langkah-langkah prosedur ekspor. Yang pertama, eksportir menerima orderan atau pesanan dari langganan luar negeri. Yang kedua, bank memberitahukan telah dibukanya suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Yang ketiga, eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker, pemilik barang atau produsen. Yang keempat, eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor. Yang kelima, eksportir memesan ruang kapal dan mengeluarkan shipping order pada maskapai pelayaran. Yang keenam, eksportir menyelesaikan semua formulir eksportir dengan semua instansi ekspor yang berwenang. Yang ketujuh, eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal dengan atau tanpa menggunakan perusahaan ekspedisi. Yang kedelapan, eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran. Yang kesembilan, eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi. Yang kesepuluh, menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya. Yang kesebelas, mengurus consular invoice dengan trade konsuler kedutaan negara importer. Yang 12, menarik vessel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari negosiasi bank. Yang ke-13, negotiation bank mengirimkan shipping dokumen kepada prinsipalnya di negara importir. Yang ke-14, eksportir mengirimkan shipping advice dan kopi shipping dokumen kepada importir. Sistem pembayaran ekspor. Proses pembayaran transaksi perdagangan ekspor tidak lepas dari peranan pihak perbankan, karena hampir semua proses pembayaran ekspor dilakukan melalui sistem perbankan. Perbankan melakukan hubungan kerjasama atau korespondensi untuk menjalankan fungsi basic sebagai mediator lalu lintas pembayaran dan dokumen dalam transaksi perdagangan internasional. Bank dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan antar bank bersifat non-depository koresponden dan hubungan antar bank bersifat depository koresponden. Mekanisme perhitungan ekspor. Yang dihitung dalam ekspor yaitu biaya HPP, biaya pengemasan produk, biaya pembayaran bank, biaya transportasi dari gudang ke pelabuhan, biaya forwarder, biaya pengurusan dokumen ekspor, biaya terminal handling charge, biaya bea keluar, biaya komisi, agen penjualan, biaya pengiriman, biaya asuransi. Untuk tarif barang ekspor, eksportir dipungut pajak pertambahan nilai PPN atas pembelian barang kena pajak atau BKP.
barang yang diekspor dikenakan tarif 0% dengan tujuan agar dapat meminta kembali PPN yang melekat pada barang kena pajak yang diekspor. Untuk kalkulasi harga barang ekspor itu dihitung dari harga beli barang di dalam negeri dan semua beban sampai barang tersebut siap untuk dikirim kepada importer luar negeri. Kasus ekspor tuna salah satu alasan Jokowi evaluasi perdagangan bebas. Dikutip dari Detik Finance Selasa 17 Maret 2015. Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kini tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus tuna, justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement atau FTA dengan Uni Eropa. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendak Bahrul Khairi mencontoh Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar, tetapi bea masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%. Namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia itu hanya dikenakan biaya masuk impor 0%. Akibat 22,5% itu kita sudah sulit bersaing dengan mereka. Alasannya mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal ini, kata Bahrul Usarakor soal FTA di kantor Menko Perekonomian Jakarta Selasa 17 Maret 2015. Kasus serupa juga terjadi di Jepang. Tuna asal Indonesia harus kena biaya masuk impor 7,5%. Sedangkan di negara lain hanya 0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah ada kerjasama perdagangan bebas bilateral dengan Jepang, yaitu Indonesia-Java Economic Partnership Agreement. Menurut Bahrul, dengan posisi Indonesia yang belum masuk FTA dengan kawasan lain dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka investor kurang tertarik masuk Indonesia. Alasannya investor akan memilih masuk negara yang sudah banyak perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar. Walau Indonesia punya demografi, tenaga kerja yang cukup, infrastruktur akan menarik, tetap kalau pasarnya cuma 250 juta jiwa, mereka kurang tertarik karena mereka mampu lebih dari 25 juta penduduk. Jelasnya, Bahrul mengatakan posisi pemerintahan saat ini terus mendukung adanya FTA, namun akan dievaluasi dari sisi keuntungan bagi Indonesia, terutama dari mendorong ekspor dan menarik investasi ke dalam negeri. Kalau kita tidak terbuka, kita kehilangan kereta dengan negara lain. Kita kehilangan investasi, kehilangan kemampuan mendorong ekonomi yang kita harapkan, katanya. Terkait dengan Indonesia-Java Economic Partnership Agreement, EJIVA telah disepakati akan dievaluasi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Jepang. FTA kebijakan Jokowi JK dalam rangka mengamankan ekspor Indonesia, katanya. Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah ada beberapa kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk dihentikan. Namun kini arahannya berubah, yaitu FTA diminta untuk terus lanjutkan dengan evaluasi. Umumnya masalah FTA tidak jalan tadi karena masalah transposisi. Belum disetujui kesepakatan dengan negara. Contohnya, misal perdagangan untuk pulpen disepakati 0%, waktu kita lakukan transposisi justru dikenakan jadi 15% biaya masuk, harusnya 0%, katanya. Nah, jadi kesimpulannya, ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean Indonesia memasuki daerah pabean negara lain dengan aturan-aturan tertentu mengenai barang dan sistem pengangkutannya yang bertujuan membuka pasar baru di luar negeri, untuk memperoleh laba berupa devisa dan untuk memperoleh harga jual yang tinggi. Prosedur ekspor harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah, serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor. Perbankan memiliki peranan penting dalam membantu kelangsungan proses pembayaran transaksi perdagangan ekspor. Baiklah, itulah penjelasan dari kita mengenai ekspor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.